Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ustadz Lukman Hakim MA yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu sesepuh, bini sepuh pengajian Al-Ijabah yang dirahmati Allah dan saya hormati serta saya cintai, dan Bapak Sohibul Bait Pak Haji Syekh Manto dan Bu Yusi, Bapak Ibu, Pak Ustadz Lukman, para sesepuh pengajian Al-Ijabah yang dirahmati Allah. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab ya Pak, yang insya Allah 2 bulan kurang mungkin ya Bu ya, kita akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan ya Bu ya, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, dengan khusyuk, dan pada akhirnya semoga mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Pak Ustadz Lukman, terima kasih rawuhipun memenuhi undangan kami. Terima kasih hadirnya. Alhamdulillah banyak yang rawuh, berarti banyak sehat. Lagi tadi disampaikan oleh Pak Haji Simanto, dan kami sepakat bahwa pertemuan ini adalah meningkatkan tali silaturahim ya, agar apa yang sudah kita lakukan bersama-sama saat ibadah haji di tahun 2010 terus dapat terjalin tali silaturahim. Ini bagian dari keluarga kita yang kedua, dan alhamdulillah masih tetap semangat Ibu Bapak. Alhamdulillah Pak Ustadz diparingi sehat, masih terus membimbing kita, memberikan ilmu-ilmu agama kita. Harapan kita semua, semoga kita tetap menjadi haji yang mabrur. Amin. Pak Ustadz, saya secara pribadi mungkin atas nama Bapak dan Ibu menyampaikan terima kasih. Karena di samping sharing ilmu, pengajian, doa, ada lagi tambahan sharing ilmu melalui media sosial ya. Itu bagus-bagus sharingnya, mohon Bapak Ibu kalau sempat dibuka, dibaca. Ada tambahan lagi loh Bu, di samping sharingnya, tambahan belajar ilmu musik. Masya Allah, Pak Ustadz itu serba bisa Bu, agamanya oke ya, jadi panutan keluarganya oke, belajar musiknya juga suaranya oke, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan Pak Ustadz kepada kami Bapak Ibu pengajian Al-Ijabah diberikan pahala, diberikan kesehatan sehingga bisa membimbing kami, dan diberikan sanggup sebagai amal kelak di kemudian hari Pak. Oke, kami sangat senang
Kami sangat bangga. Semoga kami semuanya bisa selalu bersama-sama dalam menuju ketakwaan dan keimanan kita, menuju kemakmuran haji kita. Demikian Bapak Ibu, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua pengajian kita, Bapak Haji Sony Sumartono. Yang kita hormati juga Sohibul Bait, penyedia tempat sekaligus penyedia konsumsi, Bapak dan Ibu Haji Sihmanto. Dengan doa mudah-mudahan yang diberikan kepada kita semua untuk memfasilitasi pengajian ini menjadi amal solih yang mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Bapak dan Ibu jamaah pengajian haji Al-Ijabah, rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Buah labu bentuknya bundar. Bapak dan Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Mari kita ucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada hari ini Allah masih melimpahkan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat umur dan nikmat sehat. Yang dengan nikmat itu kita masih dapat beribadah kepada Allah. Termasuk hadir kita di tempat ini, Masjid Agung Gamping ini adalah litaqarruban ilallah. Di dalam rangka kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, mencari pahala, kelompok-kelompok sangu untuk kepentingan dan untuk keperluan akhirat kita. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladangnya akhirat. Sawah ladang itu tempat bekerja, Bapak Ibu. Tempat beramal, tempat menanam. Nah, di dunia ini kita bekerja, kita beramal, kita menanam kebaikan untuk kepentingan akhirat kita dengan dasar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di antara kalian itulah orang yang nanti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Hari ini kita mengerjakan amal soleh, datang ke tempat ini, ngaji,
tolabul ilmi, pahalanya surga. Kita bersilaturahmi, ya pahalanya juga banyak. Ya. Dan amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dipanjangkan umurnya, ditambah sehatnya, diluaskan rizkinya. Allahumma amin. Dan kita juga tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengajak, saling mengingatkan dalam hal-hal yang benar sesuai dengan tuntunan agama kita. Kita pun juga saling mengingatkan di dalam kesabaran. Kita pun saling mengajak untuk beramal soleh. Bapak Ibu tidak hanya kumpul doang, tapi juga membawa beras untuk kemudian disodakohkan kepada yang membutuhkan. Bapak Ibu juga mengumpulkan dana untuk kepentingan sosial. Itu adalah bagian dari tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka kehadiran kita di tempat ini tidaklah hal yang sia-sia, membuang waktu kita, tetapi justru kita diuntungkan, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang untuk menambah pahala kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan dan teladan kita, teladan-teladan agung dan mulia yang apabila kita mengikuti dan melaksanakannya pasti kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan dari saya. Bapak Ibu pernah dinyinyirin orang? Pertanyaannya kok aneh Pak Lukman. Pernah ya? Di EC ya pernah. Di EC dinyek iki sedulur ya. Di EC dinyek, diremehkan. Itu sak sedulur ya. Kalau bahasa trennya kan dinyinyirin ya, dinyinyirin. Dinyinyirin itu apa yang dikerjakan itu ya diejek ya Bapak Ibu. Diejek, diremehkan, disepelekke gitu kan ya. Disikapi negatif. Ya, di EC. Nah, itu. Ini Bu Narmi saja curhat menikah. Ya, mungkin kita semua pernah mengalami. Kita itu dinyinyirin orang, ya. Orang itu nyinyir bukan pada hal-hal yang tidak baik saja. Bahkan untuk hal-hal yang baik itu orang juga suka nyinyir. Pengajian saja kan kadang-kadang bisa dinyinyirin orang. Nah, ya bermacam-macam orang nyinyirin itu ya. Allah kae paling mung dinggo pencitraan misalnya begitu. Nah, itu namanya dinyinyirin orang. Atau kadang-kadang kita melakukan hal yang baik,
tetapi dipandang negatif oleh orang lain. Halah kae paling mung dienggo golek dana. Kae paling mung dienggo golek masak ya. Nah, begitu. Dan di level nasional pun kita sering menyaksikan bagaimana orang menyinyirin seseorang atau segolongan orang. Tokoh kae dinyinyirin. Nah, Bapak Ibu kalau pengen nonton bagaimana orang nyinyirin itu, buka YouTube. Terus ditonton komentar-komentari. Nah, nanti panjenengan akan melihat yang berkomentar itu, yang berkomentar positif berapa, yang berkomentar negatif berapa, ya. Nah, yang berkomentar negatif itu ya nyinyir itu tadi, ya, nadanya nyinyir seperti itu. Nah, berarti Bapak Ibu sudah sama semua persepsinya. Nyinyir itu seperti apa? Ya. Nyinyir itu apa sama dengan sinis ya? Ya, meh sak sedulur ya. Tapi kita sudah punya pengertian yang sama. Nyinyir itu seperti apa? Iya. Atau malah kita pernah menjadi pelakunya. Nah, sok-sok awake dhewe ya malah jadi pelakune ya iso lho menika nggih. Nah, gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman pernah dinyinyirin, apa malah duwe pengalaman awake dhewe nyinyirin wong liya ya. Nah, itu. Tapi kalau misalnya sekelas kita kok dinyinyirin orang, ya sepertinya itu biasa-biasa saja. Karena tokoh-tokoh besar itu juga tidak lepas dari nyinyiran orang. Ada satu cerita, ada satu kisah dari seorang tokoh yang namanya ada di Al-Quran, Bapak Ibu, yaitu Luqman Hakim. Jenenge podo. Ning kula sing madani, bapak kula sing madani. Karena nama itu dianggap baik dan apa itu menginspirasi. Nah, terus kula dijenenge Luqman Hakim. Ngarepe ditambahi Muhammad Luqman Hakim. Jadi nek golek paspor ora usah nambahi jeneng. Nek Bu Narmi kan isih nambahi 2 jeneng. Nggih. Pak Sony masih nambah 1 nama. Saya sudah 3 kata ya. Luqman Hakim ini orang yang spesial, Bapak Ibu. Karena namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk contoh yang baik. Karena tidak semua yang disebut di dalam Al-Quran itu baik. Ya, kan Abu Lahab juga disebut dalam Al-Quran ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nah, itu kan Abu Lahab juga disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau ngasih nama anak atau cucunya ora kok peh neng Al-Qur'an ono. Kok nek peh neng Al-Qur'an ono, putumu kok jenengi sapa lek? Abu Lahab. Iya. Nah, itu contoh yang tidak baik. Tetapi Luqman Hakim itu adalah contoh yang baik. Ya. Ulama sepakat bahwa Luqman Hakim yang namanya dipakai di dalam Al-Quran sebagai nama sebagai nama surat, sekaligus disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran itu bukanlah seorang nabi, bukanlah seorang rasul, tapi seorang yang soleh. Para ulama juga berbeda-beda pendapatnya. Luqman Hakim ini siapa?
Ada yang mengatakan, oh dia orang alim yang hidup pada zamannya Nabi Musa. Ada yang mengatakan, oh dia itu hidupnya pada masa Nabi Dawud. Ya, bermacam-macam. Tetapi semua sepakat bahwa Luqman Hakim itu bukanlah Nabi, bukanlah Rasul, tapi seorang yang alim. Itu saja dinyinyirin orang, Bapak Ibu. Bagaimana ceritanya? Kila wakola. Kila wakola itu kabar-kabarnya. Karena kita mendengarkan kabar ini secara turun-temurun, ya, mengabarkan katanya suatu ketika Luqman Hakim dan anaknya itu pergi ke pasar, Bapak Ibu. Ya. Kok kebetulan hobinya sama dengan Luqman Hakim yang ini. Ya. Luqman Hakim yang ini juga hobinya ke pasar. Saya kalau libur, ada waktu luang, saya itu suka ke pasar. Ya. Enggak di Jogja, enggak di Solo, ya enggak di mana gitu, saya suka ke pasar, melihat suasana pasar, dan ya belanja beneran. Ya, saya biasa belanja di pasar, saya tahu persis barang-barang kebutuhan dapur di rumah itu yang enggak ada apa itu saya tahu. Nego. Suatu ketika Luqman Hakim ini ke pasar dengan anaknya, membawa keledai, jaran cilik. Lah kok ketika berangkat itu yang naik itu bapaknya, ya Luqman Hakim itu, anaknya jalan kaki. Ketemu orang, dinyinyirin, wong tua kok radong, malah anak ikon melaku. Dheweke enak-enak ungkang-ungkang numpak jaran. Gitu. Nah, akhirnya dia turun. Maka gantian anaknya yang disuruh naik keledai itu. Ternyata dinyinyirin orang juga, Bapak Ibu. Anak kok tidak tahu diri. Malah orang tuanya yang disuruh jalan, anaknya malah metangkring. Enak-enakan gitu. Nah, akhirnya ya wis le. Saiki ditumpaki wong loro. Akhirnya mereka berdua naik keledai itu, Bapak Ibu. Masih dinyinyirin juga. Wong kok doradong kabeh. Wong ngerti jaran cilik kok ditumpaki wong loro iki piye? Apa ora mikir begitu ya. Nah, ini dinyinyirin juga, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saiki jarane dipikul wae wong loro begitu. Akhirnya kuda itu dipikul ceritanya. Ternyata masih juga dinyinyirin orang. Iki wong iki waras apa ora to ya? Wong jaran iso mlaku dhewe kok ndadak repot-repot dipikul seperti itu ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah Alkisah yang sampai kepada kita. Kebenarannya wallahu a'lam ya. Tetapi itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada peluang dinyinyirin orang. Kita dipandang negatif, dikomentari negatif oleh orang lain dimanapun. Maka yang seperti itu Bapak Ibu, kita harus menyikapinya secara baik, secara bijak. Ya, kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Bahwa kalau hal itu adalah baik, maka kita harus mempertahankan prinsip kita. Dan kita menjaga diri kita dari orang-orang yang akan mematahkan semangat kita. Nah, Allah itu memberikan pesan dan nasihat kepada kita. Pada surat Ali Imran ayatnya 118.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala wattu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Allah telah berpesan kepada kita, dan tampaknya ini realistis, nyata terjadi di sekitar kita. Ada orang, ada tipe orang, ada tipe teman yang tidak memberikan support kepada kita, tidak memberikan apresiasi kepada kita, tetapi justru memberikan kemudorotan kepada kita. Nah, kemudorotan itu ya nyinyiran tadi. Nah, nyinyiran itu kan komentar yang negatif. Komentar yang negatif itu kan bisa menjatuhkan orang. Kalau orangnya itu mentalnya lemah, yo down tenan, yo mutung tenan. Ya. Kalau dikomentari dengan negatif. Nah, ini ada tipe teman yang modelnya seperti itu. Orang itu selalu menginginkan kemudorotan, tidak ingin, tidak suka melihat temannya itu maju. Ya. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Nek koncone susah malah seneng. Nah, niki tenggen Quran ngoten niku. Ada tipe teman yang seperti itu. Ya. Dan mereka itu ora kok mung batin ning nyoto-nyoto ngelairke apa yang menjadi kebencian. Apa yang menjadi ketidaksukaan. Diomongke tenan. Dan kata Allah, janjane sing ning jero ati kuwi luwih gedhe mbangane sing diomongke kuwi. Artinya yang diucapkan itu belum seberapa, ning di dalam hatinya itu wah, juengkele. Saking jengkel rak juengkele ngono nggih. Melebihi itu. Dia tidak sukanya melebihi itu. Ya. Nah, itu. Nah, kadang-kadang ada tipe teman yang di depan kita mereka sangat manis sekali, ya, demenake, kelihatannya baik dengan kita, tetapi sebenarnya hatinya memendam kebencian. Nah, ini tidak berarti kita bermaksud untuk mencurigai teman ya Bapak Ibu. Tetapi Allah mengingatkan seperti itu. Dan bisa jadi awake dhewe pelaku yang seperti ini juga bisa loh ini ya. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah ya, maka hati-hati. Hati-hati di dalam memilih teman kepercayaan. Jangan memilih orang yang akan menimbulkan kemudorotan bagimu. Yang pengennya kamu itu susah. Yang pengennya kamu itu jatuh. Ya, yang seperti itu perlu diwaspadai.
Nah, ini sekaligus ini menjadi ibroh bagi kita supaya kita tidak menjadi orang yang modelnya seperti ini. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang modelnya seperti ini. Karena Allah tadi qad bayyana lakumul ayati. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, in kuntum ta'qilun. Jika kamu memahaminya, Allah menerangkan tipe orang seperti ini supaya kita pahami. Kita pahami supaya apa? Supaya kita waspada terhadap teman yang kelihatannya memuji, kelihatannya mengapresiasi, oh neng jebul menjatuhkan. Ternyata dia menjerumuskan. Kan ini di Jakarta sedang ada persidangan toh Bapak Ibu. Nah, terdakwa-terdakwa yang lain itu rumongso dijerumuskan oleh terdakwa utama itu. Nah, saya ditipu. Ya. Saya diberikan keterangan yang tidak benar. Kok tega-teganya ada pimpinan menjerumuskan. Sekarang hancur, kehidupan saya hancur, karir saya hancur, keluarga saya hancur. Kami menanggung malu. Semua orang memandang negatif kepada kami. Nah, ngoten niku lho Bapak Ibu. Jadi kita memang harus memilih teman dengan benar, ya. Artinya teman yang akan mendapatkan kepercayaan kita. Ya, kalau teman sehari-hari ya saya kira semua orang bisa menjadi teman, tetapi untuk kepercayaan yang lebih besar kita perlu berhati-hati. Sekarang ini juga sedang ada kasus pembunuhan berantai Bapak Ibu. Ya, pembunuhan berantai. Motifnya penggandaan uang. Jadi pembunuhnya itu ya yang ngaku bisa menggandakan uang itu. Nek kados panjenengan ora percaya karo wong model ngene iki. Nggih to? Nggih. Lah nek dhek iso menggandakan uang kok dadak golek wong liya mbok wis dhek nggandake dhewe sing sak oke-oke. Ya kan sugih dhewe mengko. Kenapa dia harus mencari korban? Nah, nggumun kula kok ya isih ana wong sing iso kapusan dengan hal-hal seperti itu loh. Ya, jadi orang-orang yang pulang dari luar negeri menjadi tenaga kerja di luar negeri itu didekati, kene duitmu, duit sak yuta iso dadi 10 yuta umpamane ngoten niku. Kok yo isih ana wong percaya ngoten lho nggih, gumun kula niku. Ya, kok masih ada yang percaya dengan yang begituan? Maka kemudian para korbannya itu dibunuh Bapak Ibu. Nganti 7 apa 9 nggih? 9 nggih. Wah, 9. Ana sing dijegurke laut, nggih. Ada yang diracun, ya. Begitu. Dan nek antri medun kok kapal suk-sukan di sontleng ini ya ora ketok nek mateni to nggih, padahal sengaja memang mau mencelakai. Nah, itu. Nah, jadi Allah telah mengingatkan ada modelnya orang yang seperti itu. Kita harus berhati-hati. Termasuk sekarang sedang tren penculikan anak. Yang sering-sering pelakunya itu orang yang sudah dikenal oleh keluarganya. Nah, ini kita juga harus berhati-hati. Untuk urusan-urusan yang lebih besar, urusan yang melibatkan uang besar, yang urusan investasi, kita perlu hati-hati sebab untuk hal begituan biasanya orang yang punya niat jahat dia akan merencanakan kejahatannya kepada kita, merencanakan kemudorotan kepada kita. Maka kita perlu berhati-hati. Sing do duwe tabungan akeh yo hati-hati. Katanya sekarang rekening neng bank kuwi iso disedot. Ya, melalui pesan di WA ngoten lho nggih. Rekening panjenengan sing do duwe e-banking niku.
sing duwe mobile banking itu katanya mudah untuk disedot. Nah, ini caranya bagaimana Pak Sony yang tahu persis karena beliau bankir. Ya, kok iso? Kok bisa ya? Itu kita harus berhati-hati untuk yang begituan itu. Bermacam-macam. Maka tipe orang yang seperti itu sudah diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita untuk hal-hal penting, untuk kemajuan kita, carilah teman yang benar-benar bisa memotivasi kita untuk kemajuan kita. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Sa'idil Khudri, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma ba'atsallahu min nabiyyin wala istahlafa min khalifatin illa kanat lahu bitonatani. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, melainkan pasti memiliki dua jenis orang dekat. Bitonatan ta'muruhu bil ma'rufi wa bitonatan ta'muruhu bisyarri. Ada orang dekat yang mengajak dan memotivasi untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya yang kedua, malah ada teman dekat, orang dekat yang mengajak dan memotivasi untuk mengerjakan keburukan. Nah, jadi Nabi juga mengingatkan ada modelnya orang dua macam. Yang satu memotivasi kepada kebaikan, yang satu memotivasi kepada keburukan. Yang satu memang tulus dan ikhlas, memuji, mengapresiasi, memberikan semangat. Yang satu menjatuhkan. Nah, ini adalah ibrah, ini adalah pelajaran bagi kita untuk berhati-hati di dalam kehidupan. Yang kedua, pelajaran bagi kita jangan menjadi orang yang model beginian. Jadilah kita orang yang bisa memberikan motivasi kita kepada orang lain. Ya, ucapan kita sederhana, gampang, gratis, tapi bisa menusuk hati dan menyakitinya, bisa menjatuhkan mental orang. Tapi kalau lisan kita pergunakan dengan baik, ucapan kita walaupun hanya bagus, iya, wah saya menika Pak, saya menika Bu, wah kula remen, kula mendukung, walaupun begitu, nah itu sudah menjadi motivasi dan semangat bagi orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka marilah kita beramal soleh melalui diri kita dengan menjadi pribadi yang baik, yang bisa bermanfaat bagi orang lain, seperti perintah Nabi kita, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa ahdina li shalihil a'mali wal akhlaq.
Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat nikmat berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini ya Allah, dan kepada keluarga Al-Ijabah beserta keluarganya dengan rahmat nikmat yang banyak darimu ya Allah. Berikanlah kepada kami umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna lahir batin dan barokah, rizki yang banyak, berkah halalan thayyibah, hidup kami yang bahagia lahir batin. Jadikanlah kami orang-orang yang baik ya Allah, yang memberikan kebaikan kepada orang lain ya Allah. Jauhkanlah kami menjadi orang yang menimbulkan kemadorotan bagi orang lain ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada kami kebaikan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.